Mohon maaf untuk Kak Bunga, suaranya masih terdengar kecil Kak, boleh dibesarkan sedikit. Tes, tes, suara saya kedengaran kah? Masih masih sedikit lagi Kak, masih kurang sedikit Oke, lagi. oke. Oke, halo tes. Kedengaran kan suara saya? Oh Kak, terima kasih. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Bunga Cinta dan hari ini senang sekali mendapatkan kesempatan menjadi moderator di acara Great Innovation Day 2021. Nah, hari ini kita akan berbincang dan juga ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dengan salah satu pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo. Beliau adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, beliau juga mengenyam pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, dan juga menyelesaikan S2-nya di McMaster University Kanada, dan beliau juga menyelesaikan S3 PhD di Universitas Waterloo Kanada. Nah, beliau ini sangat luar biasa karena mendapatkan banyak sekali penghargaan. Berikut akan saya paparkan penghargaan yang telah beliau dapatkan, yaitu lulusan terbaik di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, lalu juga masuk dalam buku American Man and Woman of Science. Lalu yang ketiga, menerima Adi Cipta Rekayasa dari Persatuan Insinyur Indonesia, menerima ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization, dan juga masuk dalam buku Indonesia Abad XX1 di tengah kepungan perubahan global. Lalu juga mendapatkan Award for Indonesian Internet Figure, Kadin Telematika Award. Lalu juga penerima Muscle Award kategori Community Development dari Masyarakat Telematika, dan juga penerima Postal Service Award dari Internet Society, dan juga penerima Jakarta Award 2020 kategori Inovasi dan Teknologi dari JDCN plus Jakarta.com. Dan juga masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya yang pasti jika disebutkan akan banyak sekali karena luar biasa sekali Bapak Ono ini. Lalu beliau juga telah menerbitkan beberapa buku, yaitu Bongkar Rahasia OpenBTS untuk Jaringan Operator Seluler, lalu juga IPv6 Fondasi Internet Masa Depan. Nah, beliau juga selain membuat buku, juga sudah ada publikasi internasional, dan juga yaitu Numerical Model for Degenerate and Heterostructure Semiconductor Device. Lalu juga ada yang dipublikasi yaitu Simultaneous Extraction of Hole Barrier Height and Interfacial Oxide Thickness in Polysilicon Emitter Bipolar Transistor. Dan juga ada banyak sekali publikasi-publikasi internasional lainnya yang luar biasa. Mungkin kalau kita cari di Google, Ono Widodo Purbo, pasti langsung banyak banget ya yang bisa kita dapatkan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil Bapak Ono Purbo. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Masih di mute. Selamat pagi Bapak. Ya ini. Wah, suaranya masih di mute. Bentar. Iya, sedih. Selamat pagi Bapak. Oh, pagi. Ini terima kasih. Ini panitianya secure banget. Terima kasih Mbak Bunga. Bapak, pembahasan kita hari ini sangat menarik ya Pak ya, karena memang bukan cuman pandemi yang memaksa kita untuk terus berinovasi ya Pak ya, tapi memang dunia ini bergerak sangat cepat ya Pak ya. Kalau dulu memang kalau kita pemasaran itu kan semuanya offline, advertisingnya offline, billboard.
Sekarang serba digital nih Pak, digitalisasi. Nah pasti udah banyak yang nggak sabar banget mendengar pemaparan dari Bapak Ono. Baik Pak, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Bunga, juga ada Pak Agustiawan, ada Pak Khairul Anwar, dan teman-teman dosen dan semua peserta. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini saya minta izin, boleh dong saya di enable, boleh screen sharing, kalau nggak pusing saya presentasinya gimana. Ini panitia, udah terima kasih. Aduh, secure banget. Tapi yang penting dari semua yang tadi Mbak Bunga sebutkan tentang saya, yang penting bukunya ada di Gramedia, bisa dibeli, itu aja. Rese gue. Oke, sekarang ini teman-teman panitia mintanya tentang marketing ya. Kita lihat dulu marketing yang ada sehari ini ya. Yang kelihatan langsung, tapi nanti pelan-pelan akan saya kasih lihat teknik-tekniknya supaya kita bisa jual diri sih, intinya bagaimana kita menjual diri sebagai sarjana supaya bisa berkiprah dengan mudah, dapat rezeki dengan gampang, segala macam. Oke. Saya kasih lihat dulu yang langsung kelihatan ya. Misalnya kita masuk ke toko online. Ini gua kayak iklan aja nih, parah nih. Ini kan kelihatan nih, udah mulai iklan nih. Oke, ini mah biasa lah ya. Ini udah mulai biasa. Sebagian besar kita mikir yang namanya marketing kayak gini pasti. Kayak gini iklan seperti ini. Oke, biasa aja ya. Oke. Terus kita juga masuk ke misalnya Detikcom lah. Com. Biasanya ada, sorry. Mana ya iklannya dia? Biasanya iklannya banyak banget Detikcom biasanya. Makanya saya masuk ke Detikcom. Ini tuh band iklannya hilang semua. Apa yang terjadi dengan Detikcom? Iklannya kagak ada. Oh ini nih iklan ya. Nih udah iklan gitu ya. Oke, jadi kita tahu lah iklan-iklan banyak. Oke, karena mereka memang hidup Detikcom, Kompas, Kumparan dan sebagainya hidup dari iklan. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, terus ini yang normal. Iklan yang normal yang kita lihat seperti ini bentuknya, dan kalau kita perhatikan nanti pelan-pelan sebagian besar iklan dari media-media zaman dulu kala seperti koran, TV dan sebagainya rata-rata komunikasinya satu arah dari media ke kita. Sementara kita sebagai orang biasa bisa nggak kita pasang iklan juga? Nah bisa banget. Yang saya pengen arahin bagaimana caranya kita sebagai orang, kalau itu kan tadi, kalau ini kan perusahaan-perusahaan yang pasang iklan ya. Mana sih tadi? Mana di bawah sini tadi. Nah ini kayak gini, ini kan perusahaan yang pasang iklan ya. Kalau kita masuk ke Google juga sangat kelihatan iklannya sih. Misalnya kita cari Universitas Pembangunan Jaya. Ini kelihatannya kagak ada iklannya ya. Yang ini mah nggak ada iklannya nih. Cuman biasanya, nah pelan-pelan di sini mulai kelihatan nih bawah-bawah. Oke. Ini masih nggak kelihatan Pembangunan Jaya nggak ada iklannya. Kita cari yang ada iklannya aja ya. Misalnya rumah. Nah ini mulai kelihatan iklan nih sebenarnya. Nah top story ini nih iklan sih sebenarnya. Oke. Mereka pasang iklan yang kayak gini-ginian tuh iklan nih kayak gini. Oke. Jadi kalau kita cari di Google lebih dahsyat iklannya. Cuman nggak kelihatan, itu yang keren dari Google. Kelihatannya kayak bukan iklan, tapi ini udah mereka, supaya mereka ratingnya ada di atas, mereka setor duit ke Google supaya rating mereka naik ke atas. Jadi ini yang seru nih sebetulnya. Jadi makin ke sini iklan makin nggak kelihatan. Tapi mereka store ke Google segala macam, store uang. Lihat di Facebook, saya akan masuk ke Facebook ya. Jadi ini saya ngasih lihat yang ada dulu ya. Saya akan cepet banget soalnya waktunya sempit banget. Oke, biasanya ada sebelah kanan. Ya, kok nggak kelihatan? Ntar hilang. Di Facebooknya nggak kelihatan. Nggak gitu kelihatan. Cuman kalau Anda pakai Facebook pasti tahu lah. Ada iklan segala macam nyelip kadang-kadang. Ah, ini kelihatan nih. Ada iklan. Gitu ya. Jadi, dan mereka setoran. Dan Facebook, Google, YouTube, apa segala macam semuanya hidup dari iklan. Oke. Bagaimana dengan kita orang biasa? Bagaimana cara kita menjual diri? Objektifnya sih sederhana banget ya, masalah marketing. Bagaimana kita bisa menjual diri, bagaimana kita bisa marketing, syukur-syukur sebanyak mungkin yang kita posting itu betul-betul tertarik sama kita. Kan males ya kita posting tapi orang nggak suka, kan sama juga bohong gitu ya. Jadi kalau kita pengennya posting tapi orang suka. Terus bagaimana caranya supaya semua proses itu
gratis, nggak ngeluarin duit, gitu kan? Gimana caranya nggak keluar duit dan kita posting. Yang jadi masalah dari kita sebagian besar mahasiswa adalah Anda lulus berpikir dengan ijazah bisa cari kerja. Hari ini susah. Jadi kalau Anda modal cuma ijazah lulus, berabe urusannya. Kejadian sama anak saya langsung. Lulus, sarjana dari BINUS, cari kerja 2 tahun nggak dapet loh, mati dia. Jadi kalau cuma modal ijazah, susah cari kerja. Jadi kita harus ada ijazah plus plus plus. Misalnya plus, saya punya kemampuan ini, plus saya punya kemampuan ini. Cuman kan itu kan harus ada buktinya. Lu bisa apa kan harus ada buktinya. Gitu ya. Nah, contoh karena ini saya ngomongnya di depan anak-anak informatika, jadi lebih enak saya ngomongnya contoh paling gampang gini contohnya, GitHub. Ini buat informatika. Ini yang mulai nggak kelihatan ya, mulai nggak kelihatan. Ini adalah tempat mangkal programmer-programmer. Kita bisa search misalnya. Misalnya kita search sistem informasi. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Oke. Sistem informasi. Kita bisa lihat di sini ada technoscience, sistem informasi marketing simple, sistem informasi sekolah, sistem informasi desa, ada macam-macam loh ini banyak sistem informasi yang bikin orang Indonesia semua. Ini kita mulai lihat nih orangnya. Ada orangnya nih, Adi Aryadi, ada Pandi Gresik, ada Saiful Riza, ada orangnya ini. Ini kelihatannya sih kayak orang posting source code hasil karyanya, padahal ini jadi kayak posting kemampuan dia. Jadi kalau orang nyari sistem informasi, misalnya saya pengen cari sistem informasi kepegawaian. Nah ini langsung hubungin Mas Saiful Riza ini. Mas, tolong dong kasih kerja, bikinin sistem informasi buat kita. Dan dia juga bisa masukin di profilnya dia bahwa dia punya aplikasi ini dan dia punya sekian yang download segala macam. Jadi pola iklannya nggak kelihatan sama sekali dan orang-orang yang ada di sini bisa memarketing diri sendiri, ngasih tahu bahwa dia bukan cuma punya ijazah dari kampus, tapi juga dia punya kemampuan dan ini diakui dunia. GitHub adalah situs dunia untuk programmer. Misal, kalau Anda punya yang lain bisa pakai YouTube juga boleh lah, pakai YouTube juga bisa, gampang pakai YouTube. Ya lah, salah petik lagi. YouTube. Oke. Pakai YouTube juga bisa. Kita bisa ini apa? Saya kepaksa bikin 2 channel ini karena channel saya yang satu lagi mau di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video-video hacking. Yang ini masih baru, ini kalau nggak salah baru sebulan atau 2 bulan, baru 2.000-an lah subscribernya, masih dikit banget. Nah ini contoh yang keamanan cyber baru 2.000-an. 12. Jadi Anda semua bisa bikin YouTube, terus posting karya-karya kita di sini, dan nanti kita bisa ngomong di profil kita bahwa oke, saya punya channel, karyanya ini nih, Anda bisa review, dan subscribernya ada berapa. Ini masih sedikit ya, 2.000. Kalau yang satu lagi lebih banyak sih, tapi mau di-delete. Ini satu lagi lebih banyak. Ini ada komandannya nanya. Nah ini ada 147.000, cuman mau di-delete gara-gara terlalu banyak video hacking. Video hackingnya udah saya delete-deletein sebagian besar sih. Mudah-mudahan nggak ke-delete nih video. Jadi Anda bisa teknik marketingnya kayak gini nggak kelihatan banget. Beres ya? Oke, stop sampai sini dulu. Saya akan kasih lihat filosofi sedikit. Jadi kalau zaman dulu kala, kalau kita adalah produsen, di sini adalah konsumen. Zaman dulu kala teknik marketingnya adalah satu arah ke sini. Produsen ngasih informasi ke konsumen. Jadi di sini produsen, saya tulis dulu produsen. Dusen, di sini konsumen. Konsumen. Oke. Kalau teknik yang sekarang di internet dipakai, nggak seperti itu sih sebenarnya. Produsen konsumen sudah mulai susah dibedain. Antara produsen, kadang-kadang si produsen bisa jadi konsumen jadi produsen, kebalik-balik lah, kira-kira kayak gitu. Jadi bentuknya nggak satu arah seperti ini, bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Jadi satu, kita pakai platform yang sama. Jadi ini ada platform, polanya beda banget sih sebenarnya yang sekarang sama yang jadul. Mbak Bunga ini dari orang market, orang ini ya, jadi mungkin ini produsen, konsumen. Kalau kita perhatiin kayak gitu banget ya, konsumen. Oke. Jadi kita mainnya platform, pada zaman dulu kala kita mainnya adalah pipeline, pipa.
pipa dari produsen ke konsumen. Kalau sekarang platform, contoh platform YouTube, contoh platform Airbnb, contoh platform Facebook, contoh platform Bukalapak, contoh platform Shopee, contoh platform, jadi semuanya bentuknya platform dan konsumen dan produsen berada di platform yang sama dan mereka interaksi. Jadi kalau diperhatiin ini dua arah komunikasinya. Ini yang beda banget dan ini satu arah. Jadi kita sangat bermain dalam komunikasi dua arah. Ini yang bikin beda banget nih. Dua arah. Ini satu arah. Nah, ini yang bikin beda. Akibatnya apa dari dua arah ini? Si produsen bisa tahu langsung, oh konsumen saya sukanya ini. Oh orang suka seperti ini. Oh orang suka seperti apa. Akibatnya kita bisa ngatur produk yang kita buat supaya sesuai dengan konsumennya, dan kita bisa juga dapat masukan sih sebenarnya dari konsumen sebaiknya produknya seperti apa. Dengan cara ini kita sangat enak banget, dan konsekuensi dari ini, kata kunci yang penting di sini adalah agile sebenarnya. Jadi nanti kalau berada di lapangan yang paling penting harus agile ini. Agile artinya kita jadi lincah ya. Kita harus lincah bergerak, kita harus lincah berubah. Kalau orang butuh apa, kita harus berubah cepat sesuai dengan kebutuhan orang. Kalau enggak, dibabat sama yang lain. Jadi kita harus agile seperti ini. Konsekuensinya kita mainnya sangat cloud banget. Kita nggak investasi, jadi harus dipikir 2-3 kali sebelum kita invest. Jadi investasi akan banyak dikurangin, kita banyaknya nyewa, mainnya cloud, semuanya main sewa, dan kita geraknya cepat banget dengan cara itu. Beda sama yang zaman dulu kala, kita banyak invest di sini. Dan ini jadi masalah buat perusahaan-perusahaan yang masih pakai gaya satu arah seperti ini. Dan dari sini kita bisa, sebetulnya di balik ini semua kita ada machine learning di sebelah sini. AI, machine learning, deep learning. Sebelum saya masuk situ, saya masih punya waktu lumayan banyak. Saya akan kasih lihat contoh-contoh dua arah kayak gini ya. Tapi yang sangat samar banget nggak kelihatan. Paling enak contohnya kampus saya sendiri. Kurang ajar saya. Kampusnya brengsek sih. Nggak brengsek sih kampusnya. Cuman kurang ajar cara marketingnya. Saya kasih lihat aja ya. Dan ini barangkali nggak banyak kampus di Indonesia yang berani seperti itu. Mudah-mudahan nanti Pembangunan Jaya berani juga seperti saya, rada gila. Ini kampusnya. Nama kampusnya Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ini kampus baru. Umurnya baru sekitar setahunan lah efektifnya. Sekitar setahunan. Jadi baru satu angkatan lah yang masuk, belum ada yang lulus. Oke. Cuman bedanya apa sama kampus-kampus lain? Di sini ada situs namanya Open Course ITTS ACID. Open Course artinya apa? Kuliahnya dibuka ke publik. Jadi semua orang boleh ngambil kuliah free. Gratis. Nggak usah bayar SPP, Anda bisa ikut kuliah. Saya berani taruhan, ada hampir 4.000 kampus di Republik Indonesia, dan nggak ada yang berani ngebuka kuliahnya free seperti ini. Oke, ini dibuka free loh, gratis. Ini kampus gila, baru umur setahun dibuka free. Silahkan Anda ngambil kuliahnya. Saya kasih lihat, ini kuliahnya kuliah beneran. Ini bukan kuliah bohongan ya. Ini kuliah beneran, ada computer network, ada cyber security, ada digital business, ada internet safety, semuanya dibuka habis. Dan udah gitu, ini yang ini yang buat SMA ya, saya kasih juga. Ini misalnya internet safety. Ini kalau ke bawah, di sini ada kayak gini nih. Buat semua yang bukan mahasiswa, bisa klik ini dan Anda bisa dapetin sertifikat nih. Ini saya klik aja ya. Oke. Langsung sertifikat dikasih. Untuk yang nilainya lebih dari 90, maksudnya 9 ya. Jadi Anda dapat 100, ya udah dikasih sertifikat free, bisa di-download. Oke. Nah, yang menarik, ini kan kayak bukan marketing ya. Ini kayak bukan marketing kan? Kayak Ono baik banget. Kampus kita baik banget, mau nyebarin ilmu free. Cuman bayangkan, dengan cara ini terus kita ngomongnya gini, kita masuk ke site home. Site home-nya. Ini perhatiin kalimat yang ini nih. Kurang ajar sih sebenarnya kalau mau tahu sih. Sarjana dari Open Course. Buat Anda yang dapat kuliah lebih dari nilai di atas 90, dapat ditransfer ke kredit sarjana S1 di ITTS ACID. Jadi kuliahnya free,
Cuman kalau Anda dapat nilai 90, silakan daftar sebagai mahasiswa ITTS dan bisa ditransfer jadi kredit sarjana. Artinya waktu kita mau jadi sarjana, kuliahnya udah selesai sih sebenarnya. Karena udah dikerjain di open course ini. Terus tinggal ditransfer jadi kredit aja. Gitu ya, kurang ajar kan? Kurang ajar, bener asli kurang ajar. Ini beres ya. Terus itu satu. Terus di sini perhatiin. Di sini ada kuliah-kuliah nggak kelihatan. Ini kayak anak SMA silakan ngerjain tryout. Gitu ya. Kalimatnya kira-kira gitu ya. Ini ada pelajaran matematika. Kita lagi yang selesai baru matematika doang ya. Tapi kita akan bikin yang lain-lain juga. Ini matematika bisa ngerjain kuisnya. Terus kita bisa tryout di sini. Jadi bisa tryout, bisa ngerjain kuis. Belum ada kuisnya. Perasaan udah saya bikinin kuisnya. Ya udah, ini berarti belum ada di sini. Pantesan belum ada yang lulus. Lupa saya. Ini masih baru soalnya, masih baru banget belum saya beresin. Tapi kuisnya ada apa? Soalnya ada hampir 2000-an soal sih. Belum saya masukin. Nanti kalau udah selesai, kita bisa ngambil sertifikat. Tapi apa yang terjadi di sini? Kampus kami ITTS ini tidak lagi bikin ujian saringan masuk. Jadi tidak ada ujian saring masuk. Silakan seluruh anak SMA yang ada di Indonesia silakan ikutan tryout ini dan kita langsung bisa dapat nilainya. Udah gitu anak-anak yang baik bisa langsung kita undang sebagai mahasiswa. Jadi agak kurang ajar sih sebenarnya yang ini, gitu ya. Ini nggak ada kampus yang lain yang ngerjain kayak gini, nggak ada sih setahu saya. Hanya kita yang ngerjain. Mudah-mudahan nanti Pembangunan Jaya berani mati juga ngerjain kayak gini supaya bangsa ini jadi pinter sih. Selain pinter, kita bisa dapat anak-anak yang bagusnya gampang gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke, ini dua hal yang saya kasih lihat contohnya. Jadi marketingnya nggak kelihatan banget sih. Asli marketingnya. Yang lebih gila lagi dari ini adalah ini jadi ngomongin kampus gue ya, nggak enak juga ya. Kita punya 500 beasiswa sih, jadi free kalau yang bagus-bagus. Ya kalau beasiswa normal buat anak-anak bagus. Beres ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke yang lebih ini lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada machine learning sama deep learning di belakang ini buat ngelihat ini semua. Interaksi-interaksi kita. Oke, dan ini cara ngelihatnya gampang banget. Coba, ini chattingnya orang boleh ngechat nggak ya? Kayaknya di disable ya. Chatnya di disable ya. Oh, disable chatnya. Oke, chatnya di disable. Panitia sangat secure banget. Caranya chat disable. Cuman kira-kira kayak gini. Saya kalau masuk kalau kita perhatiin baik-baik, ya, kalau Detikom sih semua orang iklannya sama. Coba masuk ke situs yang lebih dahsyat. Kayak toko-toko online, Bukalapak, Tokopedia, segala macam. Pertanyaan sederhana banget. Iklan setiap orang sama atau beda? Berani taruhan, iklan setiap orang beda. Gitu ya. Itu yang menarik. Jadi apa yang terjadi adalah semua situs, apakah itu toko-toko online, YouTube, YouTube juga sama ya, video-video yang ditampilin ke tiap orang beda loh. Video tiap orang beda. Facebook juga sama, beda tiap orang. Iklannya bisa beda tiap orang. Oke, jadi iklan bisa beda. Dan kenapa dia bisa beda? Karena mereka melakukan profiling. Mereka melakukan klasifikasi. Ono sukanya apa? Bagaimana dia melakukan klasifikasi? Dia monitoring apa yang kita kerjakan, apa yang kita posting, apa yang kita komen, segala macam kita monitoring. Jadi komunikasi dua arah ini dimonitoring dan akibatnya pakai machine learning dia bisa melakukan klasifikasi bahwa ini kategorinya apa, Ono manusia apa. Setelah dia tahu dia manusia apa, Ono manusia apa, dia kasih iklan yang sesuai. Kira-kira kayak gitu. Dan ini tidak ada di platform yang lama. Di pola yang lama, ini susah banget. Soalnya pola lama mainnya survei dia. Jadi ada rating, kayak televisi ada rating dan sebagainya. Polanya sangat lambat banget kalau rating. Kalau ini mainnya machine learning, komunikasi dua arah diambil sama dia. Komunikasi dua arahnya dari mana? Waktu kita posting, waktu kita ngeklik di sini di Bukalapak, kita ngeklik langsung kelihatan. Cuman kita harus aktif ya. Kayak di sini saya akan coba, saya masuk sini aja deh, channel saya. Oke. Tapi ini baru 12 jam yang lalu saya. Ini baru 2000-an ini video subscribernya. Tapi bisa kelihatan juga di channel yang satu lagi yang 147.000. Kalau Anda lihat di sini, oke. Ini ada orang nanya, saya jawab loh. Bentar. Ini yang belum saya respons ya. Kalau mau lihat semuanya bisa kelihatan ke bawah. Ini yang belum saya respons. Rata-rata yang di bawah-bawah udah saya respons sih. Nah, ini di bawah saya respons. Oke.
Di bawahnya udah saya respons sih. Tapi yang tadi pagi belum sempat saya respons. Tapi Anda bisa lihat, kalau Anda nanya, saya jawab. Anda nanya, saya jawab. Selalu dijawabin satu-satu. Akibatnya apa yang terjadi? Jadi ini teknik marketing sih sebenarnya. Teknik marketingnya dua arah banget. Jadi kalau ada konsumen nanya, kita jawab. Konsumen nanya, kita jawab. Konsumen nanya, kita jawab. Akibatnya konsumen nempel. Subscriber nempel. Subscriber akan nempel kalau dikasih respons, dijawab pertanyaan segala macam. Jadi komunikasi dua arah ini penting. Sialnya, komunikasi dua arah ini akan dieksploitasi sama si platform untuk jadi iklan. Ada sialnya juga sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat karena waktunya tinggal seberapa jam lagi, kira-kira seberapa jam, 20 menit lagi. Saya akan coba kasih lihat yang namanya machine learning sama deep learning ini. Oke, karena mungkin sebagian besar yang ikut di acara ini orang IT, jadi saya rada gampang ini cerita tentang makhluk machine learning, deep learning ini. Jadi ini adalah yang paling komponen yang paling penting barangkali di semua sistem. Saya kasih lihat slide saya beberapa hari yang lalu. Kebetulan ada Pak Anwar Nasution, ada Pak Khatib Basri, bekas-bekas menteri semua itu waktu itu di BPK. Saya akan kasih lihat slide saya dibuat BPK kemarin. Foresight itu ngelihat ke depan tentang teknologi. Ini slide saya tentang ngelihat ke depan tentang teknologi seperti apa. Oke, oke, ini udah mulai nyala. Sip. Oke. Bapak Ya. maaf memotong, belum share screen Bapak. Dari tadi. Iya. Lah, nggak ada yang ngasih tahu ke gua. Ya ilaha illallah. Perasaan udah share screen belum ya? Ya ilah, mateng lo semua. Ya, parah Ya, terima kasih Bapak Ono. ya nggak ada yang ngingetin gua. Parah Baru dah. kok Pak, baru. Hah? Baru tadi kok hilangnya. Tadi ada. Oh, sempat hilang. Sempat hilang. Alhamdulillah kalau gitu. Masih sebagian besar ke-share. Stres saya kalau nggak di-share screen, stres. Oke. Ini tadi yang proses ini ya, ini yang Anda lihat di depan adalah, jadi kalau ada orang nanya saya jawab, orang nanya saya jawab. Dan ini ciri khas saya selalu gitu sih. Orang tanya saya jawab. Dan Anda bisa lihat juga di Twitter saya, bisa masuk ke Twitter. Jangan masuk ke sini lah, masuk ke Hootsuite. Saya monitoringnya pakai Hootsuite soalnya. Oke, bisa masuk ke Twitter saya juga. Hootsuite sebagai buat monitoring Twitter. Kalau perhatiin orang yang mention saya isinya nanya loh. Ini terima kasih Pak Ono. Ini di acara ini kali ya? Wala. Nih, bagaimana teknik prosedur kiriman? Nih, orang nanya saya jawab loh. Ntar. Jadi saya jawab ya. Ini ada yang bilang terima kasih, ada yang nanya, jawab. Jadi isinya diskusi semua. Jadi ini yang sering dilupakan oleh banyak orang bahwa platform yang sekarang komunikasinya dua arah. Jadi kebanyakan orang, gue pakar. Lu butuh gua diemin aja. Salah banget, justru mati nanti dia. Jadi harus dijawab dan itu dua arah banget. Oke. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat yang namanya machine learning, artificial intelligence. Ini adalah presentasi saya beberapa hari yang lalu ke BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan waktu itu pembicaranya banyak banget. Ada Pak Khatib Basri, ada Pak Anwar Nasution, ada Renald Kasali, segala macam lah. Orang-orang gede-gede banget. Saya sih orang biasa aja. Saya kasih lihat poin ininya ya. Untuk yang cocok sama hari ini adalah yang ini. Nah, ini dia. Oke, saya kecilin dikit. Oke, poin yang untuk hari ini adalah yang ini. Jadi, kalau kita lihat sistem secara umum, sistem yang besar-besar secara umum, umumnya bentuknya ini kayak gini semua sekarang. Bentuknya seperti ini. Jadi ini masyarakat, platform yang tadi kita lihat, selalu ada sensornya. Sensornya berupa dia monitoring apa yang kita ketik, apa yang kita posting. Bisa juga sensornya berupa alat ya. Posisi kita ada di mana, kayak handphone kita kan tahu posisinya di mana, udah gitu Google bisa tahu posisi kita di mana. Itu namanya Internet of Things. Jadi yang gede, yang sering kali didengung-dengungkan orang, industri 4.0 segala macam adalah sensor ini, IoT, Internet of Things. Kemudian sensor ini akan ngirim banyak banget datanya masuk ke namanya big data. Nah, sampai titik ini biasanya stop. Kita tidak tahu bahwa di balik big data itu di belakangnya ada orang-orang data science sama data analytics. Ini pakai machine learning, AI, deep learning segala macam, kita melakukan forecasting, prediction
kalau saya sering ngomongnya dukun, perdukunan, ngelihat ke depan dan klasifikasi, dan ini menjadi masukan untuk presiden, menteri, dirjen, direktur, manajer, CEO, CIO segala macam untuk bisa apa? Bisa bikin program pemerintah yang baik. Kalau orang-orang startup biasanya ngomongnya customer journey. Oke, jadi sama aja sih, mau pemerintah sama swasta sama aja. Jadi polanya seperti ini banget. Nah, ini yang kunci utamanya di data science ini. Sekarang saya akan kasih lihat data science yang sederhana aja ya. Oke, software yang kita pakai. Jadi ini saya tutup dulu biar memori saya nggak terlalu banyak habis. Data science-nya Anda bisa download semua. Namanya Orange Data Mining. Oke. Namanya Orange Data Mining. Ini free, gratis, bisa di-download free. Ntar saya kasih demo cara makainya seperti apa. Oke. Atau saya sambil jalanin aja ya. Orange. Mungkin Anda bisa lihat saya nggak pakai window nih ya. Karena window kita jadi terjajah. Lu kagak bisa bikin window. Ini saya bisa bikin nih sistem operasinya. Saya makanya Linux dan saya bisa bikin sistem operasi Linuxnya. Oke. Jadi Anda bisa download dan nanti programmingnya bentuknya pakai grafik seperti ini. Ini programmingnya seperti ini. Parah banget. Oke. Ini udah jalan orange-nya. Bisa kelihatan jalan. Kalau masih belajar pertama kali kita bisa masuk example. Contoh ini. Ini yang bikin bukan orang IT, yang bikin adalah orang biomedical. Jadi kedokteran yang bikin orang dokter. Karena dia butuh sesuatu yang gampang, dia akhirnya bikin sesuatu yang dahsyat gampang banget. Oke. Saya akan bikin nganalisa tulisan. Biasanya yang kita analisa kan angka ya. Kita akan bikin analisa tulisan. Saya akan ngambil dari Wikipedia misalnya. Datanya. Dia bisa ngambil dari The Guardian, bisa New York Times, bisa PubMed, bisa Twitter, bisa juga dari teks biasa, korpus teks bisa. Cuman kalau teks nanti saya harus nyiapin macam-macam, pusing. Jadi saya ngambil dari Wikipedia aja yang gampang. Oke. Saya masukin kata misalnya pembangunan jaya. Oke. Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia, saya query 10 artikel aja, search. Mudah-mudahan ada pembangunan jaya. Oke, dapat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artikel. Oke, 10 artikel udah dapat yang ada di Wikipedia yang ada kata-kata pembangunan jaya. Oke, beres ya. Jadi programnya cuma gitu aja. Ini ngambil udah. Nah, sekarang biasanya kalau kita proses, saya akan buang kata-kata yang tidak ada artinya. Kayak yang, di, ke, dari, kayak gitu kan nggak ada arti apa-apa ya. Kita buang-buangin. Jadi saya masuk pre-process ini, saya stop words bahasa Indonesia dibuang. Filtering. Masuk filtering, stop words bahasa Indonesia saya buang. Jadi cuma gini aja. Ini programming nih. Programming. Nah, jadi beres, selesai. Oke. Setelah stop words-nya dibuang, kita pengen lihat kata-kata apa aja yang penting sih kalau di dunia ini namanya word cloud. Jadi saya pengen salah, word cloud. Nah, gitu yang benar. Saya pengen lihat kata-kata seperti ini. Jadi kalau kata-katanya sering keluar, hurufnya besar. Kata yang tidak sering keluar, hurufnya kecil. Dari situ kita bisa dapat profile sebenarnya, klasifikasi. Sebetulnya pembangunan jaya tadi, kata-kata yang nempel sama pembangunan jaya apa aja sih? Bisa kita lihat. Oke, sekarang saya akan lihat. Nih, word cloud-nya kita lihat. Jadi cuma gini aja word cloud. Sorry, salah. Word cloud itu yang ini dia word cloud. Salah. Jadi cuman ngambil klik aja drag. Mau lihat sentimen, lihat apa bisa juga sih. Cuman ini saya bikin yang sederhana banget word cloud ya. Klik. Nih. Dapat. Sekarang kita lihat word cloud-nya seperti apa. Dapat. Jadi pembangunan jaya adalah pendidikan ada di BSD, Bintaro, Jaya PT, Atma Jaya. Ada hubungan sama Atma Jaya ya? Nggak tahu saya. Ada program universitas, jadi dia kelihatan bahwa dia universitas pendidikan ada di BSD, Bintaro, kelihatan semua, gitu ya. Beres ya, itu pembangunan jaya. Sekarang kita akan coba lihat yang lain lagi. Jadi teknik buat nganalisanya, machine learningnya kayak gini. Kira-kira yang namanya machine learning cuma seperti ini aja programmingnya. Oke, sekarang saya akan bikin machine learning yang lebih susah. Dan ini biasanya kita pakai buat bisa macam-macam ya. Saya akan menganalisa yang lebih susah. Tadi tulisan gampang banget. Itu yang dilakukan sebenarnya cuma ngitung sih. Kata pembangunan ada berapa, kata jaya ada berapa. Nanti kalau banyak hurufnya digedein, gampang banget. Sekarang saya akan bikin yang susah.
saya akan bikin AI untuk muka, untuk gambar. Ini nanti bisa dibuat macam-macam ya. Misalnya kita pengen klasifikasi. Kalau urusannya marketing kan dari postingan orang, orang kan kalau posting bukan cuma tulisan, kadang-kadang ada gambar, kadang-kadang apa segala macam. Dan dari gambar kita pengen tahu nanti ini gambar kategorinya apa segala macam. Saya akan analisa gambar. Ini bagian termasuk susah di bidang AI ya. Saya akan import image. Cuman saya akan gambarnya sederhana aja, saya akan gambar domestic animal, ada 20 gambar saya ambil. Kalau mau ngelihat gambarnya, saya akan image viewer, saya ambil, saya sambungkan. Gitu. Jadi gambar yang dilihat kayak gini sih sebetulnya. Gambarnya cuman ada bebek, ada sapi, ada ayam, ada anjing kecil, ada kelinci dan sebagainya. Oke. Jadi ini gambar-gambarnya. Objektif kita adalah melakukan klasifikasi. Ini gambar apa sih? Gitu ya. Klasifikasi. Dan ini penting banget, urusan klasifikasi jadi penting banget di dunia AI. Karena kita harus klasifikasi. Tadi untuk iklan segala macam kita klasifikasi loh. Ono sukanya apa tuh kategorinya klasifikasi. Jadi ono makhluk apa itu diklasifikasi. Seperti ini caranya klasifikasi. Dari postingan, dari apa kita bisa klasifikasi sesuatu. Oke. Datanya seperti apa yang dimasukin? Datanya sangat blow on banget sih sebenarnya datanya. Ini datanya. Data yang ada cuma kayak gini doang sih datanya. Jadi cuman nama gambar, PNG filenya, ini besar gambarnya, bukan besar makhluknya, bukan. Ini kilobyte, terus pixelnya ada berapa. Jadi datanya cuma seperti ini. Jadi kita nggak punya klasifikasi sih sebenarnya. Dari gambar yang ada kita nggak punya klasifikasi. Oke. Nah, untuk klasifikasi kita akan pakai, maksud sini lagi ya. Untuk klasifikasi kita akan pakai ini nih. Ini dia, image embedding. Oke. Di sini yang dipakai adalah Google Inception version 3. Mode untuk ImageNet. Oke. Ini free, Google ngasih gratis. Masuk sini ya. Google Inception. Nih. Ini adalah neural network. Mampus lu neural network. Tapi kita nggak usah pusing kepala, pokoknya tahu beres. Google yang ngerjain, kita udah tinggal masukin input ke sini, outputnya ada sekian fitur aja keluar. Fitur, jadi dia bisa deteksi fitur. Oh ini kakinya 4, oh ini ada sayapnya, oh ini ada bulunya, ini matanya 2, segala macam itu fitur. Oke, kita bikin Google yang buat deteksinya, kita nggak usah deteksi. Jadi, mana sih? Ini dia. Mana dia? Nih, oke. Kita akan masukin data ini ke Google. Nih, masukin ke Google. Dikirim nih ke internet, dibalikin lagi dari internet ke sini. Oke. Sekarang kita lihat datanya berubah sekarang sebetulnya. Kalau kita lihat. Kalau saya ingetin dulu ya, data table yang awal seperti ini. Oke. Cuman ada nama, kilobyte, pixel. Sekarang dari sini kita bisa dapat ini. Hasilnya berubah. Ini data awal ditambah fitur. Tapi fiturnya angka ya, bukan kaki 4. Apa bukan? Ini angka hasil neural network yang ngitung. Kita dapat angkanya. Nah, sekarang kan kalau kita klasifikasi kan kalau logika sederhananya gini. Oh, ini kelompok yang kaki 4. Oh, ini kelompok yang gendut. Oh, ini kelompok yang kurus. Kelompok ini yang lucu, yang imut-imut segala macam. Kita klasifikasi berdasarkan fitur. Artinya fiturnya sama, kita jadiin satu. Kira-kira gitu. Nah, caranya gimana buat seperti itu? Gampang banget. Kita hitung distance. Kita hitung jarak antar fitur. Ini termasuk kategorinya unsupervised learning. Di sini ada fasilitas buat ngitung jarak, distance. Udah, hitung aja jaraknya. Jebret. Beres. Jaraknya dapat. Nah, sekarang kita bisa bikin cluster. Cluster pengelompokan ya. Kita bikin cluster pengelompokan. Supaya enak, saya akan image viewer juga saya sambungin ke sini. Oke. Nih. Image viewer-nya masih kosong karena belum di-select. Nah, ini kelihatan hasil clusternya. Nih, ya. Mana tadi image viewer-nya? Walalalala. Banyak banget ya. Sini. Ya. Ini dia. Oke, kita bisa lihat ini hasil pengelompokannya dia. Oke. Kalau ini klik, kelihatan sama kan? Ini kalau klik mirip kan? Ini mirip. Ini kalau kita klik sini, kelihatan ini mirip-mirip. Kecil-kecil kaki 4. Oke. Yang ini kita bisa lihat mirip. Sama-sama gendut kakinya 4. Yang ox kita bisa lihat agak beda dikit. Di sini nggak ada tanduknya. Di sini ada 2 tanduknya.
Makanya sama satu keluarga. Yang ini seru lagi nih. Ini tampak depan, tapi dia tahu bahwa ini satu keluarga nih. Tapi dia tampak depan, ini tampak samping. Ketahuan langsung. Dan teknik ini yang kita pakai buat klasifikasi apa aja sih nanti bisa oke, ini kelompoknya siapa bisa kelihatan. Kalau yang lebih keren ini dipakai buat nganalisa virus COVID dan sebagainya kayak gini caranya. Jadi oh ini flu, ini COVID, ini apa, ini kelas apa COVID hasil evolusi yang terbaru segala macam. Kita bisa lihat di sini, ini ayam, ini keluarga ayam-ayaman, di sini keluarga kuda-kudaan, di sini keluarga sapi, kelihatan semuanya. Jadi lucu banget sih. Dan ini prosesnya semua pakai komputer sih, bukan orang. Kalau orang mah gampang ya, ini komputer yang ngerjain. Kalau datanya banyak, orang pusing, komputer gampang. Itu kira-kira. Itu yang penting, yang saya pikir penting banget. Jadi Anda untuk saya kalau balikin lagi ke sini ya. Untuk itu semua, kita harus sadar bahwa komunikasinya dua arah dan teknik marketingnya beda banget sama marketing yang lama. Sangat komunikasi sekali. Dan di belakang ini semua, kita main dengan machine learning sih sebenarnya. Dengan artificial intelligence. Mudah-mudahan tadi dengan ngasih tahu bahwa programmingnya nggak susah seperti ini, orang-orang yang belajar marketing juga bisa akhirnya. Ini kemarin tuh kisahnya gini. Apa ya? Kakaknya istri anak saya. Jadi anak saya punya istri, kakaknya dia. Kakaknya dia orang marketing sih. Orang PR agency kayak gitu. Dan mereka harus nganalisa. Kira-kira kalau headline-nya seperti ini, berita dengan headline seperti ini, akan menghasilkan iklan berapa rupiah. Gitu, kira-kira kayak gitu masalahnya dia. Cuma dia udah punya track record. Kalau headline ini dapatnya berapa iklannya, segala macam. Akhirnya saya ajarin, lu pakai ginian aja dah. Kita bisa melakukan prediksi iklannya sekian. Pakai ginian kita kemarin selain itu juga dia nanyain masalah ini ya, Twitter, komen positif negatif segala macam. Programmingnya cuma pakai kayak ginian doang sih. Buat nganalisa Twitter segala macam, dapat langsung. Oh ini positif negatif. Dia udah belajar yang namanya NLP, Natural Language Programming apa. Gue bilang, lu ngapain belajar gitu? Itu mah biar aja orang-orang komputer, orang marketing mah ngapain belajar gituan. Udahlah pakai cara yang gampang aja. Kita pakai data yang ada, kita langsung melakukan klasifikasi. Jadi kita polanya adalah dari data yang ada kita melakukan klasifikasi. Cuman ini saya belum sempat ngajarin yang ini. Oke. Ini waktu saya 45 menit kira-kira sudah habis barangkali ya. Saya akan lebih banyak waktu buat diskusi kalau bisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Bunga. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak. Pakai buat diskusi aja. Pakai diskusi aja biar seru lah. Oke. Kita buka diskusi mulai dari sekarang. Kalau ada yang mau tanya silahkan langsung di chat aja. Oh, pakai chat ya. Kalau belum ada yang tanya, saya boleh tanya duluan nggak ya, Pak? Boleh. Kenapa orang marketing penasaran? Penasaran banget nih Pak, karena menarik banget sebenarnya temanya. Jadi mungkin sambil mancing, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang muncul. Jadi buat peserta yang mau bertanya, silahkan langsung aja ketik di kolom chat. Nanti saya bacakan. Nah, akan dijawab oleh Bapak Wono. Ya, Nah, ini nih Pak. Tadi kan kita udah tahu nih Pak, gimana cara ngiklanin diri, platformnya, medianya, itu apa aja kan kita tadi sudah dijelasin oleh Bapak ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya Pak, yang menjadi salah satu momok buat fresh graduate ini Pak, itu adalah gimana cara menemukan apa yang harus kita iklanin dari diri kita ini Pak, untuk mahasiswa. Apa nih ya? Apa yang bikin kita beda gitu loh. Kalau Bapak Wono kan tadi udah dapat nih hacking di YouTube. Oh, iya. Iya kan ya Pak? Iya. Udah dapat hacking terus bikin di YouTube. Nah, itu gimana cara dapetin? Prosesnya gimana? Oke. Keren. Susah ya kalau Bunga yang nanya, susah banget. Karena itu pertanyaan buat kebanyakan mahasiswa setelah lulus. Iya, benar. Apa yang bikin saya beda itu, Pak? Iya. Dan pertanyaannya bisa lebih mendasar dari itu lagi sih. Jadi banyak mahasiswa yang datang ke saya untuk tugas akhir. Pertanyaannya simpel aja. Pak Wono, punya bahan buat tugas akhir kagak? Mati loh. Terus saya jawab gini, kamu sukanya apa? Kerjanya yang kamu suka? Nggak tahu Pak. Saya dari dulu nggak tahu sukanya apa. Mati.
Jadi masalah paling mendasar buat nggak tahu mahasiswa saya, mudah-mudahan di Pembangunan Jaya nggak kayak gitu. Pada nggak tahu sukanya apa itu yang paling pertama. Jadi sebetulnya jawaban yang paling sederhananya kita harus tahu dulu kita sukanya apa. Oke, belum tentu kita itu dengan yang kita suka kita memang jago di bidang itu belum tidak harus ya. Tapi yang penting kita harus suka apa. Memang kita punya masalah besar karena dari SD, SMP, SMA guru biasanya nyekokin. Kamu harus ngerjain ini. Orang tua juga sukanya nyekokin kita kan. Kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain ini. Akibatnya dia akhirnya nggak tahu dia sukanya apa karena selalu didikte oleh guru maupun orang tua. Jadi dasar yang paling mendasarnya harusnya sebetulnya ini sistem pendidikan di Indonesia sih. Harusnya kita tidak didikte. Oke, tapi kita kondisi udah didikte. Sekarang gimana dengan kondisi kita didikte kita bisa tetap survive. Nah, saya cenderungnya Anda semua pasti gaul lah, gabung sama siapa, ngobrol sama siapa. Itu mulai membentuk sebetulnya memprofiling kita yang sukanya apa. Tidak harus di bidang IT aja ya maksudnya. Kalau kita sukanya, walaupun kuliahnya di IT, sukanya musik, sah, nggak masalah. Ini saya ngomong jujur terusan dulu. Saya anaknya ada 6. Maaf, bikin anak ini gampang banget soalnya. Jadi ada 6 anaknya. 2 seni rupa. 2 seni rupa FSRD ITB. Seni rupa, bapaknya orang teknik, anaknya seni rupa. 1 oke lah, dia di IT ya. 1 lagi dia game programming. Kerjanya apa? Bikin animasi akhirnya sekarang. Sampai bapaknya rada marah-marah, lu kemarin gua kasih duit buat SPP, buat coding, keluarnya bikin animasi, tapi ya dapat rezeki juga di sana dan ternyata dia jago di sana. Yang 1 lagi di komunikasi sih, masih kuliah di komunikasi. Jadi ternyata walaupun saya anaknya banyak, yang ke sayanya hampir nggak ada sih. Jadi karena saya bebasin mereka ngerjain apa yang disuka masing-masing, akhirnya kayak gitu. Seni rupa, game, komunikasi, dan dia bikinnya video. Tapi yang penting bukan itu sih sebenarnya. Yang penting adalah kita ngerjain yang kita suka dan kita yang harus bisa jadi yang terbaik di bidang itu. Karena kerjaan akan datang kalau kita yang terbaik, intinya itu aja. Oke, beres ya. Jadi ini urusan bagaimana kita taunya kita sukanya apa. Paling sederhana adalah kita lihat ke diri sendiri, kita ngumpulnya sama siapa aja sih. Nah, mulai dari situ. Mudah-mudahan Anda ngumpulnya sama anak-anak yang positif ya. Jangan yang enggak. Kalau yang enggak bisa berabe urusannya. Jadi yang positif aja. Oh oke, berarti saya sukanya di bidang ini, nggak apa-apa. Mulai dari situ dulu. Dari situ baru pelan-pelan naik ke atas. Mulai posting. Sharing lah. Apa yang udah kita kerjain, sharing. Lama-lama dari sharing itu mulai kelihatan. Oh si ini, orang akan ngelihat kita sih. Oh si ini suka sharingnya tentang itu aja. Nah mulai tuh, kerjaan datang dari situ. Gitu. Kira-kira dasarnya itu dulu. Saya udah mulai menjawab belum Mbak Bunga? Mbak Bunga nih kayaknya. Sudah. Sudah, Pak. Jadi awalnya dari yang disuka dulu ya, Pak ya. Harus dasarnya ini di situ. Sudah ada yang bertanya nih, Pak. Oh, oke. Dari Fendi Saputra. Pagi Pak Ono, saya Fendi. Saya sudah main Google Ads, IG Ads, IG Ads, Facebook Ads. Menurut Bapak yang paling efektif yang mana, Pak? Tips-tipsnya dong untuk properti. Nah, akhirnya saya main Google Ads walaupun cost-nya besar. Nah, ini mana nih, Pak, yang lebih efektif? Oke. Jujur, gue aja kagak mainan Google Ads. Gue dapetin duit dari Google Ads, parah. Ini keren, dia sampai berani invest di Google Ads, keren banget sih. Tapi anak saya juga invest sih. Anak saya yang seni rupa dia invest di Google Ads juga sih. Cuman kalau pengalaman Google bagus banget sih. Google bagus banget. Kenapa Google bagus? Ini kurang ajarnya Google ya. Google melakukan memata-matai kita soalnya. Google memata-matai setiap user dan Google kan ininya gede banget ya, pasarnya gede banget, lewat searching dapat, terus nanti ada Google Doc, ada Gmail, ada apa, dapat semua, jadi dia bisa tahu banget si Ono sukanya apa. Dari dia bisa profiling tiap orang itu, dia jual ke yang naro ads ini, oke, kalau kamu naro duit buat properti, dia punya pasar propertinya siapa bisa. Kalau Facebook agak lebih kurang aja dari Google. Saya ini buka rahasia aja ya, belak-belakan aja ya. Facebook itu caranya, kalau Anda kan pada pakai WhatsApp nih, seringnya pakai WhatsApp. Terus punya grup ngobrol ya. Nah, kalau cuman orang ke orang,
itu ada end-to-end encryption, jadi nggak bisa dimonitor apa yang kita posting segala macam di WhatsApp. Tapi kalau grup, kita postingnya ke servernya WhatsApp. Udah gitu dari server WhatsApp akan di-encrypt lagi ke masing-masing orang. Konsekuensinya apa? Server WhatsApp bisa baca apa yang kita posting sih sebenarnya kalau di grup WhatsApp. Dari apa yang kita baca, makanya kemarin WhatsApp kan sempat bikin kayak apa ya, user itu supaya tanda tangan. Karena datanya akan diambil jadiin profiling buat si Facebook. Dan kalau pasang iklan di Facebook, dia iklannya jadi targeted, iklannya jadi dapatnya ke orang yang benar gitu. Tapi caranya agak lebih kurang ajar sih. Jadi kira-kira itu yang jadi masalah di Facebook sama WhatsApp kira-kira gitu. Kalau saya cenderungnya kalau yang terbagus ya Google. Ini ada lagi. Kira-kira itu sih. Ini Mbak Bunga, kira-kira itu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan bagus lagi di bawah sih. Kalau tapi Pak, untuk properti itu nggak ada ads yang lebih spesifik gitu ya Pak ya? Maksudnya website yang lebih spesifik. Ini kalau mau jujur sih yang banyak di properti sih Facebook sih sebenarnya. Tapi caranya curang banget Caranya curang banget. Jadi ini kejadian sama teman saya langsung. Jadi teman saya langsung ini dia orang Indonesia, adanya di Oman, dia kerjanya properti. Yang dilakukan adalah dia bikin grup WhatsApp, terus mereka ngobrol properti. Terus dia ngomong ke saya, "No, kenapa ya? Kok banyak banget iklan properti di Facebooknya saya? Lu ngobrol pakai WhatsApp ya?" "Iya, ngobrolin properti." "Iya, ya bagus lah." Jadi itu ditarik sama Facebook semua. Terus dia tahu bahwa orang ini mainnya properti, dijadiin iklan properti sama dia, gitu. Kalau Google tidak sekasar itu mainnya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Yoga. Selamat pagi Pak Ono, saya Yoga ingin bertanya, menurut Bapak bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik? SEO, Search Engine Optimization, atau PPC, Pay Per Click? Ini yang mana nih Pak? Ini dua-duanya ada seninya sih sebenarnya. Tapi kira-kira gini dah, sederhananya ya. Ini Mas Yoga ini mau naruh duit ya, buat masarin. Kalau mau jujur, SEO itu, ini tekniknya aja ya, tekniknya ya. SEO adalah algoritma supaya apa yang kita posting, produk kita kalau di search di Google rankingnya naik ke atas. Itu SEO tuh kira-kira gitu. Gimana caranya kita bikin algoritma supaya produk kita bentuknya website ya, bentuknya web atau apa. Kalau ada orang search, dia langsung ranking ke atas di Google. Harus ngerti algoritma dari Google dan teman-temannya yang lain. Jadi Google dan teman-temannya sebetulnya membuat suatu produk rankingnya ada di atas adalah dia ngelihat berapa yang ngasih reference ke produk tadi. Jadi ada berapa link yang nge-link ke produk tadi. Gitu. Jadi kalau saya jadi Mas Yoga, saya pay per click juga punya masalah gitu ya. Pay per click ada punya masalah karena belum tentu duit kita jatuh ke orang yang memang benar-benar mau juga. Jadi dua-duanya punya masalah. Jadi dua-duanya belum tentu optimize juga. Kalau saya cenderungnya, saya akan ngerjain sendiri SEO-nya atau PPC-nya itu sendiri. Saya nggak bayar orang sih sebenarnya kalau mau jujur. Ini jahat banget Ono ya. Karena algoritma yang mereka pakai seperti itu. Jadi algoritmanya adalah saya pengen produk ini naik ke atas dan banyak yang referensi. Caranya gimana supaya orang banyak referensi kita banyak jawabin pertanyaan orang sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang nanya kita jawab, orang nanya kita jawab. Sebisa mungkin yang jawab jangan mesin, jangan robot yang nanya, yang jawab kalau bisa. Kalau nggak bisa kita paksain pakai robot juga masih bisa sih. Tapi sebisa mungkin kita interaktif orang ke orang, terus kita tanya jawab. Akibatnya memang terjadi, semua orang akan bilang, oh misalnya Mas Yoga punya produknya masalah properti atau apa tadi ya. Oh kalau mau properti ngomong sama Mas Yoga aja, dia pinter banget, jawabnya bagus banget. Jadi yang itu yang bikin naik sebetulnya rating kita karena kita menjawab. Intinya di situ doang sih sebenarnya. Tapi kalau Anda pengen ngeluarin duit buat pasang SEO segala macam, sah-sah aja. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak akan ngeluarin duit ituan sih sebenarnya. Parah gue bikin jatuh orang yang dagang SEO. Kira-kira gitu Mas Yoga. Jahat sih. Tapi kalau mau ngeluarin duit ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau antara SEO sama PPC, SEO lebih bagus.
SEO lebih bagus. Tapi kalau antara dua-duanya, saya nggak pakai dua-duanya. Saya kerjain semua sendiri gitu. Gitu Mbak Bunga. Jahat Ya, ya. berani Pak. Ono Ada jahat lagi banget. nih, Pak. Ada ini di bawah nih ada. Assalamualaikum Pak, saya Irfan. Boleh direview lagi nggak Pak mengenai korelasi deep learning machine dengan teknik marketing? Kemudian bagaimanakah korelasi SEO dengan deep learning machine? Terima kasih. Oke. Nah, ini materinya materi berat sih. Tapi di Saking antusiasnya nih Pak. Mumpung Pak Ono kan yang ya hari ini hadir bersama kita. harus ngerti yang deep learning, machine learning segala macam. Jadi ini deep learning machine itu jadi kedouble-double sih istilahnya. Biasa kita nyebutnya deep learning atau machine learning. Oke. Tapi intinya yang sederhana, atau gue kasih ini dah, gue kasih ini ya, share. Oke. Ini semua pasti bisa jawab lah. Ini cara kerjanya namanya deep learning atau machine learning. Dia sebenarnya memecahkan persamaan kayak gini doang. A, X plus B sama dengan Y. Itu doang yang persamaan. Dan kita tahu semua di SMA ini adalah persamaan linear. Jadi gampang banget sih mecahinnya. Sekarang saya akan kasih lihat. Jadi apa hubungannya sama SEO segala macam, nanti bisa kelihatan sih teknik-tekniknya. Oke. SEO sebenarnya klasifikasi. Dia klasifikasinya apa? Kira-kira kayak gitu. Semakin banyak yang ngomongin soal dia, klasifikasinya makin tegas. Kira-kira kayak gitu. Sekarang saya kasih contoh. Misal saya punya data X sama dengan 1, Y sama dengan 7. X sama dengan 2, Y sama dengan 8. X sama dengan 3, Y sama dengan 9. Oke. Kita akan melakukan analisa pakai machine learning, deep learning, dan sebagainya, sama aja lah. Pertanyaannya silahkan tulis di chatting. A-nya berapa, B-nya berapa? Sok, silahkan tulis di chatting. Ada yang bisa jawab nggak A-nya berapa, B-nya berapa? Karena chatting lagi dibuka nih. Seru. A berapa, B berapa? Ya, silahkan tulis. Wah, pertanyaan banyak banget ya. Mateng dah lo. Nggak mau menyia-nyiakan waktunya nih Pak, karena mumpung ada Pak Ono. Oh ya, nggak ada yang bisa jawab nih. A-nya berapa, B berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Buset. Nggak bisa jawab. Waduh, parah. Oh, kalau saya bukan teknik ya Pak. Ini nggak usah teknik. Ini mah pelajaran SMA kali. Bukan teknik. Oh iya. Oke. Mana ini gue? Chatting gue hilang. Wala. Udah ada yang jawab nih Pak. Muhammad Febriansyah. Katanya 6. Ya. B-nya 6 ya. Oke. B-nya 6, A-nya 1. Oke. Saya share lagi screen. Oke. Jadi betul B-nya 6. A-nya 1. Jadi machine learning dan deep learning sebetulnya nyari ini doang sih, A dan B. Dia harus dikasih data, kemudian dia cari A dan B. Nanti dia bisa klasifikasi, dia bisa forecasting dari situ. Contoh forecasting tuh gini lah. Oke. Saya akan melakukan forecasting ya. Kalau saya kasih X-nya 10, kita bisa langsung dapat Y-nya adalah 16. Beres. Itu forecasting. Sekarang kita bisa ganti ini pakai kata-kata. Misalnya, X-nya saya bikin saya sakit. Ini klasifikasi nih mainannya. Y-nya 1. Kue enak. Y-nya 0. Gitu ya. No, udah gitu mobil rusak. Dapat Y-nya 1. Saya nggak nanya A dan B-nya. Misalnya saya punya kata-kata seperti ini. Kata-katanya gini ya. Universitas Pembangunan Jaya keren. Nah, pertanyaannya, Y-nya berapa? Ada yang bisa jawab di chatting? Saya nggak bisa baca chatting, harus gue offin lagi nih. Ada yang bisa jawab? 0 Pak katanya Pak. Betul, 0. Ini adalah klasifikasi, dan teknik ini yang dipakai untuk melakukan klasifikasi buat SEO dan sebagainya kayak gini nih teknik-tekniknya sebenarnya. Jadi kita pakai GitHub, pakai aplikasi buat crawling di internet, crawling. Udah gitu kita bisa klasifikasi. Oke, lawan kita siapa sih? Kita bisa klasifikasi kita bisa identifikasi lawan-lawan kita kayak gimana, cara mereka bergerak seperti apa, kelihatan semua dengan cara seperti ini. Jadi machine learning sama deep learning dipakai buat seperti itu, buat klasifikasi. Jadi fungsinya mereka cuma 2 hal sih sebenarnya yang gede. Klasifikasi sama forecasting. Gitu. Mudah-mudahan bisa ngejawab nih. Gitu ya.
Nih, Mbak Bunga, pertanyaan banyak banget. Hmm. Stres saya bacanya. Oh, jangan stres-stres Pak, jangan bingung-bingung, tenang. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi. Pagi Pak Ono, perkenalkan saya Ratih. Untuk saat ini algoritma terbarunya gimana? Cheatnya buat blog banyak. Cheat buat blog itu masih banyak gak? Masih efektif atau tidak? Karena 10 tahun yang lalu saya di web kuliner caranya begitu. Pakai cheat di blog Pak. Boleh, sah-sah aja sih. Mau pakai cheat, pakai apa, sah aja, nggak masalah sih. Sebenarnya saya sih nggak masalah. Cuman kalau saya cenderungnya gini, sebisa mungkin, senatural mungkin, sealamiah mungkin gitu. Pakai cheat kan supaya banyak banget ya postingnya ya. Supaya postingnya banyak banget, akhirnya kita jadi semua referensinya ke kita, sah, nggak masalah. Cuman kalau orang yang pernah baca, orang akan lihatnya gini, perasaan gue pernah baca tulisan ini di mana, perasaan pernah baca tulisan ini di mana. Nah, itu yang membuat rating kita turun sih sebenarnya. Jadi kalau yang sangat mesin banget, langsung ketahuan bahwa dia tidak natural dan dia mengejar SEO, kelihatan sih sebenarnya kalau ini. Kalau mau main, saya akan main campuran sih, antara manusia sama bukan manusia, manusia sama aplikasi gitu. Soalnya kalau kita udah sering baca, kita punya insting langsung. Saya punya insting langsung, ini mah bukan orang, ini mah mesin doang. Ini mesin doang, kelihatan banget sih yang mesin. Gitu kira-kira. Kalau saya akan nyampur. Karena bagaimanapun manusia lebih pintar daripada mesin sih. Sumpah. Mbak Bunga, ada lagi. Banyak banget gue stres sih. Ada lagi. Tenang Bapak, tenang. Tarik nafas. Pasti bisa dijawab oleh Bapak Ono nih. Pertanyaan ini Pak, pagi Pak Ono, bagaimana cara kita melakukan self branding di YouTube? Sedangkan segmentasi tontonan di YouTube Indonesia sendiri lebih banyak ke video-video yang dibuat oleh sosial media influencer dan juga artis-artis. Lalu apakah menurut Bapak akan butuh waktu yang lama untuk kita jadi melakukan self branding melawan artis-artis yang ada di YouTube? Nah ini seperti pertanyaan saya tadi di awal Pak, branding diri sendiri memulai seperti apa Pak? Ini ngomong terus terang dulu ya. Semakin tinggi suatu ilmu, semakin dikit followernya. Jadi semakin rendah ilmunya, kalau ece-ece banget, follower banyak banget dah. Yang hahaha banyak, gampang banget. Ini saya aja sampai 147.000 itu saya butuh waktu 2 tahun sih buat kayak gitu. Dan memang saya nggak ngejar follower ya. Saya nggak ngejar follower, YouTube saya pakai buat sharing supaya ilmu saya bisa dinikmatin banyak orang. Cuman kan ilmu saya kan ilmu susah kategorinya ya. Machine learning, deep learning, AI itu kan susah kategorinya. Ya udah, saya terima nasib bahwa tidak akan punya follower seperti Atta Halilintar misalnya. Udah terima nasib gua dah. Ya gitu kondisinya. Ibaratnya gini lah, kalau kita ngajar SD itu muridnya banyak banget dah. Muridnya bejibun-jibrut kalau SD. Perhatiin yang ngajar S3, muridnya kan segelintir banget. Satu kelas bisa 5 orang, bisa 4 orang. S3 segitu. Ya begitulah kondisinya. Dan itu akan terrefleksi di YouTube, di media sosial juga kayak gitu sih. Jadi ya saya udah gitu aja lah. Memang nggak bisa turun ke bawah banget sih. Jadi kalau saya cenderungnya jangan berusaha melawan yang followernya banyak, artis dan sebagainya. Kalau kita memang tujuan hidupnya buat sharing, ya udah sharing aja dan kita konsisten dengan apa yang kita sharing tadi. Kalau kita sharing masalah masak, ya nggak masalah, kerjain masak doang. Tapi jadi yang terbaik di urusan masak. Kalau kita sharing masalah tadi ada real estate itu, ya udah fokus di situ nggak apa-apa. Kalau followernya sedikit, tidak seperti Atta Halilintar ya nggak masalah, tapi follower kita suka dengan apa yang kita posting, yang penting itu. Karena kalau dia suka, itu yang jadi duit. Kalau dia kagak suka, lu jadinya berabe urusannya. Itu aja sih. Sorry, Ono kayak gitu Pak, parah banget. Gitu, mudah-mudahan agak menjawab ya, rada kurang ajar sih emang. Memang fakta yang ada memang seperti itu ya Pak ya. Iya, nasib dah. Semakin tinggi ilmu, makin dikit yang follow. Oke Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi. Saya buka untuk 1 pertanyaan lagi ya. Setelah itu kita tutup. Karena berhubung dengan waktu yang sempit ini. Nah, saya bacakan untuk pertanyaan yang kedua dia terakhir. Selamat pagi Bapak, saya Ali. Menurut Pak Ono, tantangan terbesar dalam menjalani strategi digital marketing itu apa? Karena kan tidak semua bisnis akan selalu berjalan lancar. Nah, ini kita bicara soal tantangan bisnis nih, Pak. Oh, oke.
Yang saya hadapin, ini yang saya hadapin langsung ya. Yang saya hadapin langsung sebetulnya ke arah mindset sih, cara berpikir dari apakah itu customer atau itu masyarakat. Jadi ilmu kita dengan ilmu yang ada di masyarakat itu seringkali karena kita orang kampus ya. Orang kampus kan ilmunya lebih tinggi rata-rata daripada sebagian besar orang yang ada di masyarakat. Itu tantangan paling besar yang saya hadapi. Saya harus menerjemahkan informasi yang ada di saya yang tinggi tadi dengan bahasa yang paling sederhana. Itu tantangan besarnya adalah sebenarnya menerjemahkan sih sebenarnya. Ilmu yang tinggi ke ilmu yang sederhana. Itu yang paling berat. Kalau Anda lihat video-video saya YouTube saya, orang komennya kan gini pasti. Kalau ono yang nerangin kok kayaknya gampang ya. Lu kagak tahu. Untuk itu gue setengah mati gue mikirnya. Jadi itu tantangannya. Dan kalau kita bisa menerjemahkan ke bahasa yang lebih rendah, kita bisa dapat follower yang gede. Intinya di situ sih sebenarnya. Makanya itu yang paling berat banget buat saya itu sih sebenarnya. Karena kondisi rakyat Indonesia itu tingkat pendidikannya sebagian besar tidak S1. Sebagian besar kebanyakan, bahkan sebagian besar kebanyakan hanya lulus SD. Dan itu harus kita rangkul semua. Konsekuensinya bahasa yang kita pakai harus pakai bahasa yang seperti itu. Itu tantangan besarnya itu. Kalau kita bisa sampai level itu, rezekinya gede banget sih. Makanya saya berapa kali, ini ngomong belak-belakan aja terus terang aja ya. Saya berapa kali pernah ngasih, ngasih ceramah kayak gini tapi sama orang politik ya. Jadi waktu itu ada orang politik ngundang, "No, ngomong dong di acaranya mereka." Tapi ini politik, lu bayangin politik. Politik itu yang dihadapin adalah orang level bawah banget ya. Itu jago tuh orang-orang itu, bener jago asli. Cara ngomongnya keren banget dan dia bisa ngerangkul orang bawah dengan cara dan gayanya dia bisa rangkul. Ono gagal, Ono nggak bisa, nyerah gitu. Itu yang paling besar itu aja sih. Mbak Bunga silahkan, kayaknya masih banyak. Sudah saya tutup, tapi masih antusiasnya masih tinggi nih Pak. Kalau nggak gini deh, boleh lewat, saya tulis aja ya, boleh lewat Twitter, Ono W Purbo, silahkan nanti posting di Twitter, atau email ono@indo.net.id. Saya lebih suka pakai Twitter sih sebenarnya, bukannya apa-apa. Soalnya kalau ada orang nanya, orang lain bisa ikut jadi pinter. Jadi kalau email kan saya jawab cuma satu orang doang. Kalau Twitter kan semua orang bisa baca. Jadi kalau boleh saran sih nanyanya di Twitter supaya semua bisa ikut pinter itu. Tapi terima kasih banyak loh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Bunga. Silakan Mbak Bunga. Berarti sesi tanya jawab ini kita akhiri saja sampai di sini ya Pak ya. Ya, silakan selanjutnya bisa Twitter. Iya. Twitternya sudah ada, sudah @onowpurbo. ONNOW Purbo. Ya teman-teman bisa dicatat itu, nanti saya juga ikutan follow Pak. Alhamdulillah. Karena yang follow 99% laki-laki semua. Jadi kalau ada Mbak Bunga, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ono, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya. Oh, ini ada yang nanya slide webinar ya? Iya, terusin Mbak Bunga, saya akan posting slide-nya ada di mana. Ya, oke. Pokoknya tadi banyak banget ya hal yang bisa kita dapatkan dari Bapak Ono. Salah satu yang paling berkesan buat saya itu adalah untuk generasi penerus kita harus agil, lincah. Karena kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Dan karena ini kan pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk berinovasi, untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang serba berubah gitu. Kita harus cepat ini gimana caranya, dan salah satunya adalah dengan digital marketing ini. Gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan melalui digital marketing, bagaimana menjual diri kita, bagaimana mengiklankan diri kita, dan juga kita bisa sharing-sharing apa yang kita punya, pengetahuan, wawasan, dan juga bahkan bisa mendapatkan materi dari situ. Itu sih luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Ono. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Ono atas pemaparan materi tentang digital marketing di masa pandemi dan juga Kak Bunga selaku moderator. Wah, gimana nih teman-teman? Topik kali ini asik banget kan? Kita jadi bisa belajar tentang manfaat digital marketing di masa pandemi. Bener gak, Pi? Nah, bener banget nih Mutia. Kita jadi bisa tahu nih gimana sih caranya bisnis kita tuh lebih dikenal oleh konsumen di masa pandemi seperti sekarang. Semoga dengan dipaparkannya materi tadi dapat membuat kita menjadi semakin termotivasi dalam mengembangkan bisnis kita. Selain itu juga, semoga kita dapat melebarkan bisnis kita meskipun sedang dilanda pandemi yang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya ini. Acara kali ini sudah selesai.
Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum melakukan absensi, silahkan melakukan absensi. Link absensi